Halo, selamat datang kembali di kanal saya. Kali ini saya akan membagi video tentang presentasi yang pernah saya sajikan di acara Jakmed yang diselenggarakan oleh FKUI 20 Oktober 2019. Panitia waktu itu meminta materi tentang preparing teachers for robot-proof medical and health profession education in Indonesia. Judulnya dalam bahasa Inggris, slide-nya bahasa Inggris, tapi saya menyajikannya di sini pakai bahasa Indonesia. Waktu seminar masih pakai bahasa Inggris. Oke, situasinya waktu itu belum COVID-19, jadi slide-nya masih era jadul. Mungkin setelah ini akan saya buat yang versi after COVID-19. Oke, mungkin di awal saya menyampaikan tentang perkembangan luar biasa dari ilmu dan terapan kajian robotik, terbukti dari beberapa contoh cover majalah Time yang berkembang terus mengenai perkembangan ilmu dan sains robot sampai dengan terapannya sampai dengan tahun 2019. Nah, termasuk yang saya kira berkembang dan banyak mendapatkan perhatian adalah Humanoid Sophia, yang ini bahkan mungkin membuat banyak perempuan iri karena sudah tampil dalam majalah perempuan terkemuka Elle maupun Cosmopolitan. Dan yang juga menjadi perhatian bagi para saintis adalah pertanyaan atau hipotesis, apakah suatu saat AI akan mengganti kinerja manusia? Yang ini sebenarnya sudah mulai banyak dikhawatirkan dengan diskusi mengenai industri 4.0, jangan-jangan akan menghilangkan sekian banyak manusia, pekerja saat ini akan tergantikan oleh robot. Studi yang dibuat tersebut membuat prediksi beberapa bentuk dan terapan AI dari tahun ke tahun yang berkembang dari hanya mengalahkan manusia untuk bermain di game seperti Angry Bird misalnya, atau bermain poker, berikutnya sampai dengan melipat baju, kemudian menerjemahkan speech atau orang bicara, orang bersuara, dan sekarang sudah ada buktinya. Mungkin termasuk nanti mengatur susunan Lego dan macam-macam. Sampai misalnya kemudian membuat essay, ini sekarang sudah ada contohnya. Kemudian mobil otonom, dan sampai dengan mungkin suatu saat tahun 2056 dapat melakukan pembedahan misalnya. Dan tahun berapa? 2060 mungkin all human test. Ini yang saya kira menjadi tantangan luar biasa. Dan si robot Sophia ini bahkan sudah bicara di berbagai forum, termasuk memberikan advice tentang ekonomi. Sehingga ketika di Indonesia juga sampai diwawancari oleh levelnya Pak Menteri waktu itu. Meskipun komentarnya tidak pintar-pintar amat. Tetapi yang saya kira yang menarik adalah bahwa humanoid robot ini bahkan mendapatkan citizenship di Arab Saudi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kemudian situasi lingkungan dengan robot ini kemudian mempengaruhi dalam institusi pendidikan. Ini menjadi tantangan luar biasa buat mahasiswa yang sekolah di institusi pendidikan. Jangan-jangan mereka sudah sekolah, tahu-tahu malah yang direkrut oleh industri justru robot, bukan mereka. Dan ini yang saya kira menjadi menarik. Ada institusi di Jepang, yaitu National Institute of Informatics, yang sudah memulai proyek robot sejak tahun 2011. Dan hasil terakhirnya, meskipun si robot ini belum bisa lolos masuk universitas misalnya,
namun mereka sudah dapat mengalahkan 80% student lainnya, termasuk misalnya dapat mengisi tugas-tugas atau komponen soal matematika, English, Science, dan membuat essay 600 kata. Di China, robot bahkan dapat lolos dalam ujian kedokteran. Nah, ini menjadi tantangan menarik. Skornya itu 456 dari 600 atau 96% nilai tertinggi. Nah, ini yang saya kira menjadi tantangan menarik buat kedokteran, bidang kedokteran. Secara keilmuan dapat mengatasi, tapi saya kira di kedokteran kan tidak hanya ilmu, tapi juga skill praktiknya, skill psikomotor maupun sampai dengan attitude itu juga perlu menjadi perhatian. Sehingga dalam profesi pendidikan kedokteran ada yang membagi tentang fase pembelajaran dan metode instruksionalnya yang berubah dari eranya abad 18, abad 19, kemudian di abad 20, dan sekarang di era revolusi industri yang keempat sudah mulai memanfaatkan untuk pembelajaran anatominya itu menggunakan augmented reality misalnya. Dan kemudian ketika bicara tentang kunjungan pasien pun juga sudah berbasis telehealth atau telemedicine. Sehingga pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kita dapat mendukung institusi pendidikan kesehatan maupun kedokteran agar studentnya ketika lulus dapat beradaptasi dalam lingkungan yang kebal atau kedap robot misalnya. Jadi dalam lingkungan yang sudah canggih semacam itu, apa yang harus dikuasai atau kompetensi apa yang harus dimiliki oleh student agar mereka tidak kalah dengan robot, atau mereka dapat mengatasi lingkungan tersebut, menguasainya. Joseph Aoun, salah satu penulis buku mengenai robot proof, yang dia menyampaikan tentang pentingnya higher education di era AI, menyebutkan bahwa ada 3 kompetensi penting buat student di era sekarang. Yang pertama adalah experiential learning, yaitu kemampuan berkolaborasi, bernegosiasi, dan bekerja sama dengan banyak orang, banyak profesi yang memiliki latar belakang budaya dan karakteristik yang beragam. Kemudian kemampuan untuk pembelajaran terus-menerus, pembelajaran seumur hidup karena ini berkaitan dengan adaptasi untuk perubahan. Dan kemudian literasi baru yaitu humanic, yang ini mendorong kepada terbentuknya mindset atau pola pikir kreatif dan kemudian elastisitas mental yang membuat mereka mampu untuk menjadi inventor, kreator maupun pencipta dalam era digital seperti ini. Nah, literasi yang ketiga ini yaitu humanic, ini terdiri atas 3 komponen, yaitu literasi data, bagaimana dapat mengelola data, memahami arus data itu timbulnya dari mana, kemudian memahami karakteristiknya sampai dengan mengelola data agar dapat menjadi informasi yang membantu kita membuat keputusan. Kemudian literasi teknologi, melihat dan mampu memahami beragam teknologi yang tersedia, bagaimana mesin tersebut bekerja, dan bagaimana kita bisa bekerja dengan teknologi tersebut. Dan kemudian literasi yang berikutnya adalah human literacy. Ini adalah kemampuan yang berkaitan dengan kapasitas kemanusiaan kita untuk berkomunikasi, kemudian kesenian kita untuk merancang teknologi, merancang workflow, kemudian kemampuan berpikir kritis, sistematik, dan termasuk juga adalah kewirausahaan maupun adaptasi budaya yang dapat kita manfaatkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan. Ini yang saya kira manusia bisa lakukan, dan sementara ini mesin belum bisa melakukan atau belum bisa meniru
Sehingga komponen literasi data, teknologi, dan human literacy ini menjadi hal yang penting buat lulusan dokter maupun profesi kesehatan di era sekarang. Banyak studi sudah menunjukkan tentang beragam contoh AI dalam profesi kedokteran kesehatan, terutama kapasitas dalam mengelola image misalnya, kemudian juga tentang bagaimana mengatasi masalah mulai dari kemampuan diagnosis yang lebih baik, kemudian pengembangan obat, maupun sampai dengan beragam contoh yang lain. Dan ini kalau misalnya kita lihat di Indonesia pun, contoh-contoh aplikasi yang dikembangkan pun juga sudah mulai banyak. Ini yang artinya kita memang sudah harus mempersiapkan mahasiswa kita itu mampu terjun dalam situasi yang teknologinya itu berkembang begitu pesatnya. Kalau kita lihat di lapangan sekarang, banyak apps yang tersedia, banyak startup yang terjun dalam bidang kesehatan. Slide ini saya ambil dari Dr. Bimantoro, Ketua Asosiasi Health Tech Indonesia, yang menunjukkan ada sekian banyak jenis startup health tech yang saya kira mereka akan terus berkembang. Kemudian regulasi juga mungkin akan semakin terbuka kepada mereka. Asosiasi profesi kedokteran maupun juga institusi industri kesehatan, saya kira juga akan semakin membutuhkan keterlibatan mereka untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan. Di sisi yang lain, kita masih menghadapi masalah seperti misalnya distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata, sehingga isu telemedicine itu menjadi semakin nyata penting di sini. Oleh karena itu, selain mempersiapkan studentnya, komponen yang penting justru mungkin adalah dari sisi pengajarnya. Bagaimana kalau misalnya studentnya mungkin dari awal sudah digital native. Mereka mungkin tidak memerlukan banyak asupan tentang memahami teknologi digital. Tetapi kemudian bagaimana dosen-dosen kita pun juga satu menyampaikan tentang bagaimana perkembangan ke depan, atau bahkan kurikulum kita itu disesuaikan dengan kebutuhan mereka, atau bagaimana kemudian kita bekerja sama dengan mereka untuk menyusun kembali bagaimana model kompetensi yang cocok buat mereka. Sehingga saya membayangkan ada 4 model. Kira-kira bagaimana bentuk relasi antara pengajar dengan robot di era seperti ini? Apakah model hater yang anti robot, atau yang kedua kompetitor yang menganggap mereka itu selalu sebagai pesaing, atau tipe kolaborator, atau malah yang keempat? Ini yang saya kira mungkin menjadi perhatian kita. Dan kemudian di sisi yang lain, dari sisi institusi pendidikan, kedokteran maupun kesehatan juga perlu memahami bahwa inovasi digital ini juga memiliki efek negatif yang perlu diperhatikan, sehingga hal-hal tersebut nanti juga tidak menghambat dari sisi studentnya maupun dari sisi institusi pendidikan maupun pengajarnya. Karena aspek yang berkaitan dengan dampak negatif ini juga harus kita antisipasi, harus dicegah, dan jangan sampai itu terjadi. Kalaupun terjadi, bagaimana meminimalisasinya? Nah, oleh karena itu saya kira perlu menjadi perhatian bagaimana kita kemudian dapat menyusun model-model inovasi seperti apa. Jadi kalau misalnya kita hanya mengenalkan inovasi robot hanya bentuknya wacana, tetapi tidak ada implementasinya, ini mungkin juga menjadi sesuatu yang hanya bayangan saja, tidak ada realisasinya. Ini contoh di Georgia Tech University yang kemudian menggunakan AI dari IBM Watson yang menjadikan AI-nya itu menjadi salah satu asisten dosen. Dan mahasiswa sampai tidak pernah menyadari karena sistemnya sudah online, ternyata yang setiap kali menjawab chat maupun konsultasinya adalah seorang robot. Oleh karena itu menjadi penting buat kita, bagaimana kemudian institusi pendidikan dapat menyusun kerangka rencana strategis agar
dosen-dosen kita itu juga nanti kebal robot. Jadi artinya kalau misalnya dalam institusi pendidikan kita ada tridharma perguruan tinggi, bagaimana tridharma perguruan tingginya itu juga nanti ujung-ujungnya juga dapat menghasilkan dosen yang di masa depan itu juga sudah memiliki awareness yang lebih baik, persepsi yang lebih baik, dan kemudian sampai dengan menyusun bagaimana kurikulum di era masa depan itu juga dapat sesuai dengan kebutuhan masa depan karir dokter maupun profesi kesehatan. Dan hal ini saya kira untuk menyusun rencana strategik perlu melihat bagaimana situasi eksternal maupun internalnya di Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kesehatan. Jadi aspek internalnya berkaitan dengan lingkungan fakultas itu sendiri, ataupun internal dari sisi infrastruktur dan sarana digital yang tersedia. Aspek eksternal ini berkaitan dengan apa yang terjadi dalam regulasi yang mengatur universitas ataupun fakultas, maupun aspek eksternal yang berkaitan dengan infrastruktur di luar yang berkaitan dengan teknologi digital yang juga mempengaruhi mahasiswa kita, dosen-dosen kita, maupun lingkungan digital secara umum. Nah, sehingga kalau misalnya kita dapat menyusun kerangka strategik semacam ini, ke depan kita mungkin dapat menjawab berbagai macam pertanyaan-pertanyaan hipotesis semacam ini. Apakah jangan-jangan nanti dengan adanya AI, dokter itu nanti akan semakin mudah tertinggal misalnya? Pasien akan lebih senang dengan AI daripada dokter. Termasuk di sisi yang lain adalah apakah dampak berikutnya itu akan muncul robot yang semakin humanik atau sebaliknya manusia kita malah yang semakin robotik, manusia yang semakin kurang empatik, manusia atau dokter kita yang semakin kurang memiliki jiwa-jiwa kemanusiaan, yang kurang ramah dan lain-lain. Ini yang saya kira perlu menjadi tantangan di masa depan. Oleh karena itu saya kira sebagai bagian dari penutup kita, saya kira adalah ilmu kedokteran sebagaimana disampaikan oleh salah satu tokoh bapak kedokteran di Amerika, Sir William Osler. Ini berkaitan dengan ilmu mengenai ketidakpastian dan seni mengenai beragam kemungkinan atau probabilitas. Sehingga ini semua adalah mungkin suatu ketidakpastian, tapi mungkin saja ini adalah sesuatu yang akan terjadi. Sehingga menjadi penting bagi kita adalah memastikan bahwa institusi pendidikan kita ini juga tidak hanya memberikan pengetahuan, tapi juga memberikan bekal kepada mereka, kepada generasi kita mendatang tentang apa yang akan terjadi dan memiliki mindset yang lebih baik tentang teknologi digital di masa depan. Ini adalah presentasi tahun 2019. Nanti akan kita lanjutkan pada presentasi berikutnya bagaimana situasi mengenai ini pasca COVID-19. Terima kasih.